warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel saya. Nah, di materi apresiasi puisi kita kan sudah membedah suatu karya puisi untuk mencari tema, gaya bahasa, dan amanatnya. Nah, di prosa fiksi ini kita juga akan mencari unsur intrinsiknya, yaitu pada tema, gaya bahasa, dan amanatnya. Sama seperti yang apresiasi puisi, sebelum kita membedah, kita harus mengetahui dulu apa itu tema, gaya bahasa, dan amanat pada prosa fiksi. Nah, teman-teman tolong simak video dari awal sampai akhir ya. Pengertian tema. Yang pertama, menurut Tarigan berpendapat bahwa tema merupakan pandangan hidup tertentu atau perasaan tertentu mengenai kehidupannya, rangkaian nilai-nilai tertentu yang membentuk dan membangun suatu dasar atau gagasan utama dari suatu karya sastra itu. Nah, menurut Priyatni tahun 2010 mengatakan bahwa tema sebagai ide sentral atau makna sentral suatu cerita. Tema ini merupakan jiwa cerita dalam karya fiksi yang merupakan generalisasi terpenting mengenai hidup dan dinyatakan oleh cerita. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan pendapat para ahli, jadi dapat disimpulkan bahwa tema merupakan makna jiwa cerita. Ini cerita yang disampaikan baik secara implisit maupun eksplisit. Melalui tema, pengarang menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hidup dan kehidupannya. Dalam upaya pemahaman tema, Aminuddin tahun 2011 memberikan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, memahami setting dalam prosa fiksi yang dibaca. Yang kedua, memahami penokohan dan perwatakan para pelaku dalam prosa fiksi yang dibaca. Yang ketiga, memahami suatu peristiwa, pokok pikiran serta tahapan peristiwa dalam prosa fiksi yang dibaca. Yang keempat, memahami plot atau alur cerita dalam prosa fiksi yang dibaca. Yang kelima, lalu menghubungkan pokok-pokok pikiran yang satu dengan yang lainnya. Yang keenam, menentukan sikap penyair terhadap pokok-pokok pikiran yang ditampilkan. Yang ketujuh, mengidentifikasi tujuan pengarang memaparkan ceritanya dengan bertolak dari satuan pokok pikiran yang ditampilkannya. Yang terakhir, yang kedelapan, menafsirkan tema dalam cerita yang dibaca serta menyimpulkan dalam satu atau dua yang diharapkan merupakan ide dasar cerita yang dipaparkan pengarangnya. Pengertian gaya bahasa. Menurut Keraf tahun 2012 mengatakan bahwa gaya atau gaya bahasa dikenal dengan retorika dengan istilah style. Pengertian gaya bahasa dapat dibatasi sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang mana memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulisnya atau pemakai bahasa. Sebuah gaya bahasa yang lebih harus mengandung 3 unsur berikut. Yang pertama, kejujuran, yang kedua, sopan santun, dan yang ketiga, menarik. Yang kedua, menurut Tarigan tahun 2013. Menurut Tarigan, gaya bahasa merupakan bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan sastra serta membandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal lainnya yang lebih umum. Nah, beberapa cara yang ditempuh oleh pengarang dalam memperdayakan bahasa cerpen ialah dengan menggunakan perbandingan, menghidupkan benda mati, melukiskan sesuatu dengan tidak sewajarnya, dan sebagainya. Itulah sebabnya terkadang dalam karya sastra sering dijumpai kalimat-kalimat khas. Pengertian amanat. Menurut Prusiana tahun 1982 mengatakan bahwa amanat adalah sebuah ajaran moral atau pesan yang mau disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Jalan keluar permasalahan atau akhir permasalahan yang ada dalam cerita dapat disebut sebagai amanat, karena amanat merupakan renungan yang disajikan kembali oleh si pembaca. Yang kedua, menurut pendapat Kosasi tahun 2006 yang mengatakan amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca lewat tulisan-tulisannya, supaya pembaca dapat menarik sebuah kesimpulan dari apa yang sudah
membaca nikmati. Nah, dari dua alih tersebut dapat disimpulkan bahwa amanat adalah pesan pengarang yang disampaikan kepada pembaca melalui karyanya. Amanat biasanya tidak disampaikan secara langsung, namun dikemas rapi dalam keseluruhan isi prosa. Nah, di sini kita akan membedah satu karya untuk melihat unsur intrisiknya. Di sini saya mengambil cerpen Bingkisan Lebaran karya Sapardi Djoko Damono. Di sini yang pertama temanya itu hubungan seorang ibu dengan anaknya, dalam hal ini Mawar dan ibunya. Yang kedua tuh ada hubungan Mawar dengan lingkup sosial. Nah, yang di hubungan yang pertama ini dapat dilihat pada cuplikan rumah kosong. Ibunya tentunya sedang pergi entah kemana. Sejak ditinggal ayahnya beberapa tahun yang lalu, Mawar, murid kelas 5 yang wajahnya selalu tampak kemerah-merahan itu, tinggal bersama ibunya saja di rumah yang dibeli dengan uang peninggalan suaminya. Nah, cuplikan yang dari tema yang kedua, Mawar duduk di teras, kadang-kadang menjadi teriakan atau lambaian tangan sambil lalu dari teman-temannya yang juga pulang sekolah. Pada unsur yang kedua itu kan pada gaya bahasa. Jika di cerpen Bingkisan Lebaran ini terdapat dua gaya bahasanya. Pertama pada pemilihan kata. Bahasa yang digunakan dalam cerpen Bingkisan Lebaran karya Sapardi Djoko Damono ini menggunakan kata-kata yang lugas. Bahasa yang ada juga tidak terlalu sukar dengan kata-kata lain. Kata-kata yang digunakan masih dalam lingkup bahasa yang mudah dipahami. Hal ini dibuktikan dalam salah satu kutipannya, yaitu pada perempuan itu dididik untuk bekerja keras karena kakek Mawar selalu berpesan agar perempuan itu jangan tergantung pada siapapun. Pesan ini dilaksanakannya dan perempuan itu menerapkan prinsip serupa terhadap anak gadis satu-satunya itu. Yang kedua ada gaya semantik dan simbolik. Gaya semantik merujuk pada makna kata, bagian kalimat dan kalimat secara umum disebut majas. Hal ini terbukti dalam kutipan, perempuan itu dididik untuk bekerja keras. Kakek Mawar selalu berpesan agar punya itu jangan tergantung pada siapapun. Amanat pada cerpen Bingkisan Lebaran karya Sapardi Djoko Damono melalui tiga tokoh yang berlatar belakang kehidupan di kota besar dan sudah maju, pengarang ingin menyampaikan pesan bahwa tidak selalu kehidupan yang memiliki kebutuhan hidup terpenuhi semua dapat membuat kita nyaman. Kebebasan tidak dapat digantikan dengan materi dan lingkungan sosial dapat membentuk kepribadian seseorang. Dalam hal ini Mawar itu salah satu cuplikan pesan yang ada pada cerpen Bingkisan Lebaran. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf dan semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.